Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai sistem ekskresi. Sistem ekskresi dibagi menjadi 3, yang pertama itu kulit, yang kedua hati, yang ketiga paru-paru. Sistem ekskresi juga memiliki beberapa gangguan. Yang pertama yaitu kulit. Kulit merupakan organ terbesar yang menutupi area tubuh dengan luas sebesar 1,67 meter kuadrat dengan berat 4,5 kg dan pada laki-laki dengan berat badan 75 kg. Kulit merupakan lapisan terluar yang membungkus seluruh permukaan tubuh. Sebagian besar kulit ditumbuhi oleh bulu atau rambut. Kulit juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu sebagai ekskresi, yang kedua pelindung, yang ketiga pengatur suhu, yang keempat metabolisme, dan yang kelima yaitu komunikasi. Ekskresi yaitu mengeluarkan keringat yang mengandung air, garam, urea, serta ion-ion Na+. Yang kedua yaitu pelindung. Sebagai pelindung yaitu melindungi tubuh dari mikroorganisme, radiasi, sinar matahari, iritasi kimia, dan dengan yaitu fungsi kulit yaitu mengatur suhu badan oleh kelenjar keringat dan pembuluh darah. Yang keempat yaitu sebagai metabolisme, yaitu mensintesis vitamin D dengan bantuan sinar matahari dan menyimpan lemak sebagai sumber energi cadangan. Yang kelima yaitu sebagai komunikasi, yaitu stimulus lingkungan oleh reseptor kulit, misalnya perubahan suhu, sentuhan, dan tekanan. Selanjutnya itu struktur kulit. Kulit terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama itu epidermis, yang kedua dermis, dan yang ketiga yaitu hipodermis. Epidermis terdiri dari 5 lapisan. Yang pertama itu sternum corneum, yang itu lapisan epidermis atas yang tersusun dari sel-sel mati dan saluran mengelupas dan selalu mengelupas. Yang kedua yaitu stratum lucidium yang tersusun atas sel-sel yang tidak berinti dan berfungsi sebagai mengganti stratum corneum. Yang ketiga yaitu stratum granulosum, yaitu tersusun dari sel-sel yang berinti dan mengandung pigmen melanin. Selanjutnya stratum germinalitium, yaitu selalu membentuk sel-sel baru dan sel-sel baru ke arah luar. Yang kedua lapisan dermis. Lapisan dermis terletak di bawah lapisan epidermis. Lapisan dermis mengandung akar rambut, pembuluh darah, kelenjar saraf atau kelenjar keringat. Kelenjar saraf juga disebut dengan glandula stuptifera, dan kelenjar saraf dan kelenjar minyak disebut glandula sebacea. Yang ketiga yaitu lapisan hipodermis. Hipodermis terletak di bagian bawah dermis. Dermis mengikat kulit secara longgar dengan organ-organ yang terdapat di bawahnya. Lapisan ini banyak mengandung lemak yang berfungsi sebagai cadangan makanan, pelindung tubuh terhadap bantuan dan menahan panas tubuh. Selanjutnya yaitu proses pembentukan keringat. Keringat terbentuk apabila suhu tubuh meningkat, yang akan mengakibatkan pembuluh darah menjadi melebar dan adanya sinyal yang dikirim ke hipotalamus yang mengakibatkan enzim dikeluarkan melalui kelenjar keringat yang mengambil zat garam dan akan mengakibatkan pori-pori menjadi terbuka dan keluarlah keringat, air, garam, dan urea. Selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi pengeluaran keringat. Faktor yang mempengaruhi pengeluaran keringat ada 4, yaitu peningkatan suhu lingkungan, makanan, kondisi kesehatan, dan goncangan emosi. Baiklah, sekian mungkin pengertian fungsi dan faktor yang mempengaruhi dari kulit. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya hati. Hati merupakan kelenjar terbesar yang terletak di dalam rongga perut sebelah kanan, tepatnya di atas lambung dan di bawah diafragma. Fungsi hati ada 6. Yang pertama,
sebagai alat ekskresi. Yang kedua, menyimpan glikogen, lemak, zat besi, zat tembaga, serta vitamin A, D, dan B12. Yang ketiga, mengaktifkan vitamin D yang dilakukan bersama-sama dengan ginjal. Yang keempat, fagosit, bakteri yang dilakukan oleh makrofag sel kupat. Yang kelima, degradasi hormon insulin dan beberapa hormon lainnya. Yang keenam, degradasi amonia menjadi urea. Selanjutnya, struktur hati. Struktur hati ada 4. Yang pertama, hati memiliki berat 1,5 sampai 2,0 kg. Yang kedua, terdiri 2 labus besar. Yang ketiga, hati dibungkus oleh jaringan ikat padat kapsula hepatika. Yang keempat, hati terdiri dari saluran empedu, lobus kanan, vena hepaticus, lobus kiri, dan lain-lain. Hubungan hati dengan ekskresi. Hati bertanggung jawab untuk detoksifikasi dan memecah bahan kimia atau racun yang masuk ke dalam tubuh kita. Hubungan hati dengan empedu ada 4. Yang pertama, untuk membantu pencernaan lemak dengan memulisikan lemak. Yang kedua, mengaktifkan lipase. Yang ketiga, membantu absorpsi lemak usus. Yang keempat, mengubah zat yang tidak dapat larut di dalam air menjadi larut. Fungsi paru-paru. Paru-paru adalah salah satu organ vital dalam tubuh manusia. Tempatnya merupakan organ respirasi, pernapasan yang berhubung dengan sistem pernapasan dan sirkulasi peredaran darah. Fungsi utama dari organ ini adalah untuk menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Paru-paru kiri, paru-paru kanan. Paru-paru kanan terdiri atas tiga lobus, sedangkan paru-paru kiri atas 2 lobus. Struktur paru-paru tersusun dari 300 juta alveolus. Paru-paru terbungkus oleh lapisan pleura. Yang pertama pleura parietal, kedua pleura facial, 3 rongga pleura, 4 rhesus pleura. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Gangguan sistem ekskresi. Gangguan sistem urinaria dibagi menjadi 9. Yang pertama, glukosuria atau glukosuria adalah ekskresi glukus ke dalam urina sehingga menyebabkan dehidrasi karena banyak air yang akan terekskresi ke dalam urin. Yang berikutnya adalah albuminuria, adalah penyakit yang terjadi akibat ginjal tidak dapat melakukan proses penyaringan. Batu ginjal adalah penyakit karena adanya penyendapan pada rongga ginjal atau kandung kemih. Diabetes mellitus atau kencing manis dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu sebagai berikut. Diabetes mellitus tipe 1 dimulai pada saat usia remaja, ditandai oleh kurangnya sekresi insulin akibat sel B pankreas tidak memproduksi atau sangat sedikit memproduksi insulin sehingga diperlakukan insulin oksigen untuk bertahan hidup. Diabetes meliputi tipe 2 dimulai pada saat usia dewasa, yaitu sekresi insulin mungkin normal atau bahkan meningkat, tetapi terjadi penurunan kepekaan sel secara insulin. Berikutnya, diabetes insipidus adalah penyakit yang ditandai produksi urin berjumlah banyak dan encer yang disertai dengan rasa haus. Yang keenam, poliuria merupakan kelainan peningkatan frekuensi buang air kecil sebagai akibat dari kelebihan produksi air seni. Gagal ginjal atau anuria adalah
kegagalan ginjal dalam memproduksi urin. Anuria dapat dibedakan oleh kerusakan glomerulus sehingga proses penyaringan tidak dapat dilakukan. Berikutnya, uremia adalah keadaan reaksi saat darah mengandung banyak urea karena kegagalan fungsi ginjal dan membuang urea keluar dari tubuh. Yang terakhir yaitu nefritis adalah radang nefron pada ginjal yang dapat disebabkan oleh infeksi bakteri. Gangguan hati terdapat 3 yaitu penyakit hati atau liver, paling sering disebabkan oleh infeksi virus, amoeba penyebab disertai cacing, plasmodium penyebab malaria, dan toxoplasma sp. Sirosis hati atau cirrhosis adalah berubahnya sel-sel hati menjadi jaringan ikat fibrosa sehingga kehilangan fungsinya serasa, dapat disebabkan oleh minum keras serta hepatitis B dan C. Yang berikutnya, hemochromatosis adalah kelainan secara genetik menyebabkan tubuh terlalu banyak menyerap zat besi dan makanan sehingga zat besi banyak tersimpan di dalam organ-organ tertentu seperti hati, jantung, dan pankreas. Gangguan kulit terbagi menjadi 12 yaitu yang pertama, biang keringat atau miliaria adalah ruam berbentuk batik merah yang gatal karena tersumbatnya pori-pori kelenjar keringat yang dapat disebabkan oleh sel-sel kulit mati atau bakteri. Berikutnya, hipertidrosis adalah keluar keringat berlebihan yang terjadi pada seluruh badan atau bagian tubuh tertentu, misalnya telapak tangan atau kaki. Yang berikutnya, andihidasis adalah kulit tidak dapat berkeringat. Hemodrosis adalah keringat berbau atau bau badan yang disebabkan oleh bakteri atau kelenjar keringat apokorin yang bekerja lebih aktif. Eksem atau dermatitis adalah radang kulit yang hebat, terasa gatal, kulit dapat berlepuh atau bergelembung kecil yang akhirnya pecah mengeluarkan cairan. Cedera eksem disebabkan oleh faktor keturunan. Yang berikutnya, kadas atau kurap adalah brecek-brecek kemerahan pada kulit, terkadang berbentuk bundar dan jernih di bagian tengahnya. Next, kodes adalah gatal akibat infeksi tungau atau kutu air. Arthritis foot adalah infeksi jamur di sela-sela jari kaki. Vitiligo adalah gangguan pigmentasi sehingga kulit kehilangan melanin. Jerawat adalah kulit yang merandang, pori-pori tersumbat dan terkadang menimbulkan kantung nanah. Pruritus cutanea adalah gatal yang dipicu oleh infeksi saraf psoriasis perfect dan terjadi pada penderitaan kencing manis, penyakit kelenjar tiroid dan hati. Kalvos adalah penyakit mata ikan yang disebabkan oleh virus atau bakteri dan gesekan secara terus-menerus seperti pemakaian seperti yang terlalu sempit. Thanks for watching.